saya. Hari ini kita mau belajar matematika wajib kelas 12 dengan materi statistika. Dengan submaterinya adalah ukuran penyebaran atau dispersi untuk data tunggal. Ukuran penyebaran data merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa jauh suatu data menyebar dari rata-ratanya. Hari ini kita mau belajar ada 11 penyebaran data tunggal. Yang pertama adalah jangkauan atau rentang atau range. Yang kedua, hamparan atau jangkauan antar kuartil atau rentang antar kuartil. Yang ketiga, kita mau belajar simpangan kuartil atau rentang semi antar kuartil. Yang keempat, kita mau belajar langkah. Yang kelima, kita mau belajar pagar dalam. Yang keenam, pagar luar. Yang ketujuh, rataan kuartil. Yang kedelapan, rataan 3 kuartil. Kesembilan, simpangan rata-rata atau deviasi rata-rata. 10, ragam atau varians. 11, simpangan baku atau standar deviasi. Nah, nanti kita akan belajar dengan satu soal. Kita akan menjawab 11 pertanyaan sekaligus. Mari kita coba belajar hari ini. Diketahui data tunggal seperti ini. Aslinya tidak urut, tapi sekarang sudah saya urutkan. Step yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita mencari dulu nilai dari Q2 atau kuartil 2. Q2 nya di mana? Kita lihat nih ada berapa data nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Untuk mencari Q2, berarti rumusnya bagaimana? 13 ditambah 1 dibagi 2. Hasilnya adalah 7. Kita cari suku ke-7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi angka 21 ini sebagai nilai dari Q2 atau kuartil 2. Setelah kita dapat Q2, sekarang kita mencari Q1 dan Q3-nya. Q1 kita lihat dari 11 sampai 20 ini, tengah-tengahnya siapa? Sekarang kita lihat nih, ada 11, 14, 17, 17, 18, 20. Tengah-tengahnya 6 ini ada berapa nih kira-kira? Ada di posisi ke 3,5 di sini. Nah, bagaimana mencarinya? Untuk mencari Q1 didapat dari 17 ditambah 17 dibagi dengan 2. Berapa nilainya? 34 dibagi 2 sama dengan 17. Setelah dapat Q1, sekarang kita coba mencari nilai dari Q3. Untuk mencari Q3, kita lihat tengah-tengahnya dari angka 24 sampai 41 itu di mana? Ada 24, 25, 32, 34, 40, 41. Berarti tengah-tengahnya dia di antara 32 sampai 34. Ini. Berarti untuk mencari Q3, kuartil 3 sama dengan bagaimana? 32 ditambah 34 dibagi 2. Q3-nya berarti sama dengan 66 dibagi 2. Hasilnya 33. Setelah kita dapat Q1, Q2 dan Q3, sekarang kita mencari yang namanya adalah nilai minimum dan nilai maksimum. Angka 11 ini sebagai X min, nilai minimum. Sedangkan untuk nilai 41 yang ini dia sebagai X max, nilai maksimum. Sekarang kita mau menjawab soal yang pertama, yaitu soal jangkauan. Jangkauan atau range atau rentang. Rumusnya apa? Rumusnya J sama dengan X max dikurangi dengan X min. X maxnya berapa? 41. Taruh sini, berarti jangkauan sama dengan 41 dikurangi X min-nya berapa? 11. Jadi jangkauan sama dengan 41 kurangi 11 sama dengan 30. Soal yang kedua, sekarang kita mencari namanya adalah hamparan. Hamparan atau istilahnya adalah jangkauan antar kuartil. Rumusnya apa? H
H sama dengan kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Kuartil 3-nya berapa? Kuartil 3-nya 33. Berarti H sama dengan 33 dikurangi kuartil 1-nya berapa? 17. 33 dikurangi 17 sama dengan berapa? 16. Sekarang kita mencari yang ketiga. Yang ketiga kita mencari namanya simpangan kuartil. Simpangan kuartil atau disebut sebagai rentang semi antar kuartil. Simbolnya adalah SK. SK sama dengan setengah dari hamparan. Berapa hamparannya? 16. Berarti SK sama dengan setengah kali 16. Sama dengan berapa? Sama dengan 8. Setelah kita ketemu simpangan kuartil, sekarang kita menuju yang keempat. Yang keempat adalah mencari langkah. Langkah rumusnya apa? Langkah sama dengan 3/2 dari hamparan. Hamparannya berapa? Hamparannya 16. Berarti 3/2 dikalikan 16. Berapa hasilnya? 24. Setelah ketemu langkah, sekarang kita mencari pertanyaan yang kelima. Yang kelima adalah pagar dalam. PD rumusnya adalah Q1 dikurangi langkah. Q1-nya berapa? 17. 17 dikurangi langkah. Berapa langkahnya? Kita lihat langkah. Langkahnya 24. Jadi 17 dikurangi 24 sama dengan berapa? Negatif 7. Kemudian soal yang keenam. Pagar luar. Rumusnya adalah PL sama dengan Q3 ditambah dengan langkah. Berapakah Q3-nya? Q3-nya kita lihat 33. Ditambah dengan langkahnya, berapa langkahnya? 24. 33 tambah 24. Jadi pagar luarnya adalah 60. Setelah ketemu pagar dalam dan pagar luar, sekarang kita mencari yang namanya adalah rataan kuartil. Rumusnya adalah setengah dari Q3 ditambah Q1. Q3-nya berapa? 33. Q1-nya berapa? 17. Berarti setengah dari 33 tambah 17. 33 tambah 17 berapa? 50. 50 dibagi 2 sama dengan 25. Berarti dia bernilai berapa? 25. Yang ke-8, kita mencari yang namanya adalah rataan 3 kuartil. Rumusnya adalah 1/4 kali Q1 ditambah 2 kali Q2 ditambah Q3. Berarti 1/4 dikali Q1-nya berapa? 17 ditambah 2 kali Q2. Q2-nya adalah 21. 21 dikalikan 2 berarti menjadi 42. Ditambah Q3-nya adalah 33. Jadi 1/4 dikalikan 92 sama dengan 23. Sekarang kita mau belajar 3 penyebaran data yang terakhir, yaitu simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Perhatikan contoh berikut ya. Diketahui data tunggal ada 4, 5, 6, 7, 3, 8, 2. Tidak perlu diurutkan, langsung saja step yang pertama. Kita mau mencari nilai rata-ratanya dulu atau MEA. Simbolnya X bar. X bar sama dengan berapa? 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 3 ditambah 8 tambah 2. Seluruh data dijumlah dibagi dengan banyaknya data. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Setelah kita jumlah, hasilnya adalah 35
dibagi dengan 7 sama dengan berapa? 5. Berarti udah ketemu nih. Rata-ratanya adalah 5. Sekarang kita mencari. Soal yang pertama adalah mencari simpangan rata-rata atau deviasi rata-rata. Rumusnya bagaimana? Ini simbolnya adalah SR. SR sama dengan sigma dari I sampai N mutlak dari XI dikurangi dengan X bar. X bar adalah rata-ratanya ini ya. Dimutlak semua harus dibagi dengan N. Sekarang kita cari. Berarti sama dengan mutlak dari XI yang pertama adalah 4. Berarti 4 dikurangi 5. 4 dikurangi 5 tambah mutlak dari XI yang kedua. Berarti 5 dikurangi dengan M-nya 5. 5 dikurangi dengan 5 ditambah dengan mutlak dari 6 dikurangi 5 ditambah mutlak dari 7 dikurangi 5 ditambah mutlak dari 3 kurangi 5 ditambah mutlak dari 8 kurangi 5 ditambah mutlak dari 2 kurangi 5. Setelah semua dihitung, semua harus dibagi dengan banyak data, yaitu 7. Sekarang kita hitung 4 dikurangi 5 min 1. Min 1 kena mutlak, jadi angka 1. Ditambah 5 kurangi 5, 0. 0 kena mutlak, 0. Ditambah 6 kurangi 5, 1. 1 dimutlak, 1. Ditambah 7 kurangi 2 dimutlak, 2. Ditambah 3 min 5 min 2. Min 2 dimutlak, 2. Ditambah 8 min 5 3 dimutlak 3 ditambah 2 kurangi 5 min 3 min 3 dimutlak 3 semua dibagi dengan 7. Sekarang kita hitung. Berarti jawabannya adalah 12/7. Setelah ketemu simpangan rata-rata, sekarang soal yang kedua kita mencari namanya ragam atau varians. Simbolnya adalah R. Kalau di buku-buku lain simbolnya S pangkat 2. Itu simbolnya saja. Rumusnya sigma dari I sampai N. Bedanya dengan ini apa? Ini kurung seperti ini. XI dikurangi X bar, tapi dia dipangkatkan 2. Baru dibagi dengan jumlah datanya. Sekarang kita hitung. XI yang pertama adalah 4. Berarti ini 4 dikurangi 5. 4 dikurangi 5 dipangkatkan 2 tambah lagi 5 kurangi 5 dipangkatkan 2 tambah lagi 6 dikurangi 5 dipangkatkan 2 lagi tambah 7 kurangi 5 dipangkatkan 2 lagi ditambah 3 kurangi 5 dipangkatkan 2 lagi ditambah 8 kurangi 5 dipangkatkan 2 lagi ditambah 2 kurangi 5 dipangkatkan 2. Semua harus dibagi dengan jumlah datanya 7. Sekarang kita hitung. Berarti 4 dikurangi 1 min 1 min 1 pangkat 2 1 ditambah 5 kurangi 5 0 0 pangkat 2 0 ditambah 6 kurangi 5 1 pangkat 2 1 ditambah 7 kurangi 5 2 2 pangkat 2 4 ditambah 3 min 5 min 2 min 2 pangkat 2 4 ditambah 8 kurangi 5 3 3 pangkat 2 9 ditambah 2 min 5 min 3 min 3 pangkat 2 9. Semua harus dibagi dengan 7 dan hasilnya adalah 28 dibagi 7 berapa? 4. Setelah ketemu ragam, sekarang yang ketiga kita mau mencari simpangan baku. Simpangan baku atau namanya adalah standar deviasi. Rumusnya adalah ini SB ya. Simbolnya adalah S kalau dimulai. Rumusnya adalah akar dari ragam. Berapa hasilnya? Akar dari 4. Berapa hasilnya? Sama dengan 2.
Sekian pembahasan untuk 11 ukuran penyebaran data tunggal. Saya berharap penjelasannya mudah dimengerti dan anak-anak tertolong. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan like YouTube-nya supaya channel ini semakin berkembang dan memberkati seluruh anak-anak di Indonesia supaya mereka semakin menyukai matematika. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.